Akhirnya setelah sekian lama kita syuting lagi di ruangan. Finally Esther. Benar. Biasanya soalnya aku kan ngomong sama kamu itu kalau misal aku mau pergi kemana. Halo Esther, aku mau kesini. Apa ada supir nggak ya? Ada mobil nggak ya? Benar. Ada mobil nggak? Jadi sebenarnya yang punya mobil di kantor ini aku. Maaf Pak Fran. Mau dong satu. Nanti bensin ditanggung sendiri. Awas Hitam ya. Halo, Bapak Direksi pelatih L. Bercanda. Besok kita udah agak time lagi. Bercanda Pak. Jadi gimana Jess, kehidupan sejauh ini aman? Aman, luar biasa dong. Apalagi bentar lagi bulan September nih. Oh gitu. Ada apa gerangan dengan bulan September? Banyak dong. Yang pertama ada launching iPhone. Oh jadi ceritanya iPhone tuh mau launching? Betul, bulan September besok. Terus Facebook Meta itu juga akan merilis salah satu produknya. Adakan inovasi gitu di akhir September. Gitu. Tapi bener ya. kamu tahu kan ngikutin kan rumor yang waktu Mark Zuckerberg bikin saingannya Twitter. Wih, ngikutin dong langsung kan dalam beberapa jam di hari itu kan langsung meledak trends. Iya, gitu. jadi dipindahin kan. Sebenarnya kamu pengguna Twitter atau emang pengguna? Oh, gitu. Pengguna. Karena biasa nih, Army nih. Army. Yang satu Army, yang satu XOL ya. Kalau kita berkumpul. Tapi yang penting kita tetap berteman. Oke. Jadi waktu ada Twitter yang dia bikin saingannya, apa sih spellingnya berarti Threads. Itu juga mempengaruhi sama kenaikan saham karena kan kita perusahaan saham ya, jadi otomatis secara tidak langsung kita harus tetap membahas produk-produk kita kayak. Ya tentu mempengaruhi dong, kan penggunanya ada di seluruh dunia ya, bukan cuma di Amerika atau di Eropa atau di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia ya. Bayangin berapa orang yang pakai Threads, berapa orang yang download Threads. Itu langsung ya Mas? Langsung Kayak boom gitu. Betul, karena itu kan Mark Zuckerberg itu kan sama Elon Musk kan dia bertarungnya. Jadi kan kayak dua tokoh penting di dunia gede ya, efeknya pasti langsung meledak boom. Gak lama kan habis itu, setelah dia download terus habis itu pada balik lagi ke Twitter karena kan ternyata syarat dan ketentuannya pun beda. Nah, tapi kan bisnisnya dari Meta sendiri kan bukan cuma di Threads ya, dia kan tetap ada sosial media utamanya yaitu Instagram. Nyatanya pada saat boomingnya Elon Musk sama Mark itu ini Facebook itu atau Meta sempat break high dia di saat-saat itu. Dia sempat tembus ke 300 berapa ya? 13 kalau nggak salah. Ini USD ya kita ngomongin ya. Betul. Dia dari harga 290-an loh. Berarti kan hampir 10%. 10% lah. Ya kan? Iya. Lumayan ya. Bentar ya. Otak saya tuh ada kecil kalau 10%. 10%. Bayangin, kamu nabung di Facebook. Kamu nabung di Facebook, kamu punya uang 300 juta. 10% 30 juta. Cuma gara-gara momen Threads kamu dapat 30 juta. Itu 6 kali UMR Surabaya loh, Esther. 6 kali UMR Surabaya. Kamu iya itu 6 kali. 6 kali. Kalian berapa bulan berarti kerjanya kalau udah 6 kali gitu ya? Betul. Itu kalau misal berarti itu di September ya. Kita balik lagi ngomongin September. Berarti kalau misalnya kayak gitu September nanti itu bakal ada banyak. Salah satunya yang tadi kamu udah mention di awal tuh September. Selain Facebook tadi, Apple. Aku mau spill lagi nih, boleh nggak? Facebook. Kemarin kan ini Instagram yang centang biru itu loh, Esther. Yang verified. Betul, itu kan sekarang diperjualbelikan. Benar. Otomatis pendapatannya Facebook Meta nambah nggak? Jelas. Nah, Bedanya kamu beli nggak? ada dong posisi. Saya ada beli di $290. Sekarang okay. ya kan di Facebook itu kan sempat naik. Nah, kemarin itu sempat turun di 310 dia. Nah, tapi gara-gara booming yang centang biru itu, otomatis kan pendapatannya kan dia kan langsung nambah kan. Nah, dia itu langsung naik di $5, 3.15. Gitu. Jadi ya gimana ya, kalau ada isu-isu seperti itu sebenarnya efek banget ya? Karena kan penggunanya nggak cuma di satu negara ya, di seluruh dunia. Bener sih, kadang kan kita tuh nggak notice kalau misalnya kita tuh ada di seluruh dunia kan. Betul. Kita tuh notice-nya kayak ya udah cuma Indonesia gitu. Iya, betul. Apalagi kan yang nabung di perusahaan Facebook ini
itu tuh banyaknya orangnya itu tuh masuk di 10 besar loh. Nomor satunya tuh Apple. Nomor satu tuh Apple. Jadi Facebook tuh masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Untuk urutan berapa? Nggak tahu. Tolong boleh dicari nggak? Kita googling aja Iya, ya googling sumbernya aja sih. ya. Tuh. Oke, tadi udah di spill Facebook kan. September tuh bakal ada Facebook. Terus ntar ada lagi juga Apple. Emang Apple September mau ngapain sih? Launching produk unggulannya dong. Bukan, pasti tahu lah kamu. Aku nggak seberapa memperhatikan karena kayak Ih, sok-sokan aja. Ya udah, maksudnya kayak kalau misalnya booming kan booming tuh nggak langsung boom ya guys. Biasanya booming tuh kayak tunggu berapa bulan baru dia boom. Nah kalau beberapa bulan aku tuh termasuk masyarakat yang FOMO. Oke. Nah jadi kalau misalnya udah pertama kali booming tuh aku nggak notice kalau dia booming. Terus udah kan, ntar masuk tuh di explore, masuk FYP TikTok dan lain sebagainya tuh baru kayak apa nih gitu, baru aku cari. Kalau misalnya emang dia nggak se-booming itu juga aku nggak notice kalau dia emang ada sesuatu yang baru. Rilisnya iPhone dong. Dia tiap tahun selalu konsisten di bulan 9, Esther. Itu beneran konsisten. Beneran setiap bulan 9. Dan pasti pas PO itu kalau di store yang di US tuh pasti trip panjang, pasti kayak udah dibuatin itu loh yang kayak mengular-mengular. Oh, dibuatin rute rulusnya gitu. Betul. Agak capek ya BTW jadi karyawan Apple ya, Bu ya. Targetnya bikin produk. Waduh, Kalau di sini targetnya apa ya? apa? Di sini targetnya apa, Mas? Saya buat model. Kalau di sini targetnya beda ya. Oke. Jadi di September bakal keluar iPhone baru. Berarti apa? Betul. 15. 15, betul. Beli nggak? Minta uang. Gajinya? Oh, untungnya dari saham dong. Untungnya dari saham. Kalau misalnya aku tanya, Jangan pay letter dong, sedih. nggak cukup saldonya. Kalau misalnya 15 tuh kan dia bakal keluarin terus ya. Bedanya 15 sama 14 tuh kamu udah dapat bocoran belum? Kan fundamental itu mempengaruhi ya. Betul. Kalau dari resmi dari Apple-nya sih belum ya, setahu aku. Dia Belum biasanya keluarin statement. statementnya ya pas bulan September pas dong langsung Keluar ya, apa aja. seperti itu. Nah, biasanya kalau di saham sendiri biasanya kalau pas lagi boom nanti tanggal 9 Apple mau launching. Tanggal 9 mau ada apa? Nah, pas berita-berita kayak gitu harga sahamnya tek naik dia. Oh gitu ya cara Gitu. mainnya? Nah, tapi kalau misalnya waktu hari hadar launching, ada kemungkinan dia itu harganya stuck atau biasanya agak turun sedikit. Nah, tapi jangan takut. Kita jangan takut. Nanti barangnya berarti jelek. Turun sahamnya. Jangan takut. Nah, di situ kesempatan kita tuh beli. Kembali ke harga awalnya, kita udah untung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal reviewnya ternyata bagus, kan pasti orang pakai kan nggak sekali 2 kali kan, pasti di review jangka waktu sebulan 2 bulan. Benar. Nah, 3 bulan itu produk itu bagus. Nah, Apple tuh biasanya bisa naik 10-15%. Oh gitu. Gitu. Jadi kayak peluang launching produk itu harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi selain kita merasakan benefitnya kan tahu sendirilah, Apple kalau misalnya untuk shoot clear banget kan, oke sekali. Ini kalau misalnya kita tahu keblurinya orang tuh kan sekarang zaman yang foto yang wide gitu. iya kan, Gen Z selfie zaman Gen Z. Iya. Sebenarnya dari dulu nggak sih begini itu? Iya, cuma sekarang kan harus kelihatan tangannya nih, harus kelihatan Terus tangan harus sesuai. clear, ada flashnya. Iya, ada flashnya. Nggak bisa. Betul. Matanya nutup satu. Fotonya monyong-monyong. Gimana bisa di zoom? Cejil, enggak bercanda. Jadi jadi nanti September tuh bakal ada iPhone 15. Tapi sebenarnya as a personally, kamu sendiri tuh pengguna iPhone atau enggak? Pengguna barang Apple atau enggak? Iya. Pengguna kalau aku, karena iPhone yang kamu pakai masih yang lama. Ini tapi ini dari aku SMA loh. Tuh. 6S. Dari aku berarti SMA. emang dia tuh setahan banting Banting itu. Ini Yang kan pernah bilang jatuh Apple- dari mobil terus di trotoar di batu-batu. Kan saya dari Jember ya. Di Jember kan jalannya nggak mulus seperti Surabaya. Halo Pak Jokowi, Iya. di Jember belum mulus ya. Iya emang ya, tapi kan ada yang berbatu-berbatu. Jadi masuk Oke. jatuh kletak. Aduh, batu. Ada bunyinya ya, Jess ya. Tapi untung masih menyala. LCD no pecah-pecah. Oh iya? Iya, Serius? nggak pecah. Jadi yang bilang Apple tuh sensitif tuh sebenarnya agak dipertanyakan Nah, ya. ini loh, HP saya masih ada nih sampai sekarang. Bener loh guys. Dari aku berarti aku 17 udah punya ini. Berarti aku dari umur 16. Sekarang aku umur 24. Anjir. 12. 8 tahun. Ya enggak sih? Mas Dimas pakai Apple yang kemarin baru ganti 14 tuh. Apple-nya apa kemarin?
guys baru sharing ya biar Iya, dia Kak. dikira aku bohong, dikira aku skenario loh. Nggak ada nih di skrip pasti mas kemarin terakhir iPhone sebelum ganti 14 itu Ya. iPhone Sama nggak? Iya, Jesse. 6S, Iya. 6S. Ya kan kayak dia wawet toh. Jesse kan kaya banget tuh, 16 udah punya iPhone X. Masih uang orang tua. Jadi emang sebenarnya kalau misal kan banyak ya orang yang bilang kalau Apple tuh sensitif, kena apa dikit LCD-nya kena kayak gitu kan. Enggak. Tapi sebenarnya enggak juga. Iya, ini udah sepak terjangnya udah tinggi. Namanya dari saya SMA sampai saya sekarang umur 24. Bayangin Gila. berapa cowok tuh yang ada di chat ini. Astaga, takut. Ih, beli lama ya Jess ya? Lama. Yang pertama aku milih Apple tuh karena itu, pertama tuh awet. Yang kedua, dia penyimpanannya tuh iCloud itu kan. Oh, Jadi iya, dia benar. bisa Kamu bisa terus share nambah. ke iPad, bisa ke laptop, MacBook kayak gitu-gitu. Terus apa namanya? Dia kan ada Apple TV, Apple Music kayak gitu. Jadi kan sebenarnya langsung semuanya. banyak ya. Iya, terus ada Find My iPhone. Jadi kalau misal kita Find My iPhone tuh sebenarnya sama nggak kayak Zenly? kayak Enggak ya, Zenly. Yang kayak bisa mantau kamu lagi di mana. Ya. betul itu juga Oh, bisa. bisa. Untuk pacar-pacar yang posesif. Posesif ya, cowok-cowok di luar sana Iya. yang takut bisa beli iPhone ya. Ya itu atau enggak kalau misal ini loh kita lupa taruh ini di mana. Misalkan kita device-nya banyak nih. Iya sih. benar. iPad, ada MacBook, ada iPhone kayak gitu. Nah, terus kita misal meeting berangkat cepet-cepet. Nah, terus kayak Anjir ketinggalan. iPadku di mana? Nah, kita kan bisa langsung buka Find My iPhone, terus dicari iPad kita ada di mana gitu. Jadi kan lebih tenang. Oh, ternyata ada di kantor, Tapi, ada di rumah. Atau Emang sih kita sama-sama tahu si Apple ini kan dia tuh produknya oke, terus fitur-fiturnya juga oke. Cuman dengan harga yang dia kasih tuh, menurutmu worth it gak sih kalau misalnya kita mau beli Apple gitu? Atau apapun ya, berarti kalau misalnya kita bilang Apple kan konotasinya semua barang iPad, terus habis itu AirBuds, iWatch kayak gitu kan. Worth it gak dengan harganya? Kalau menurutku worth it ya, worth it banget karena dia tuh include semuanya ada di sana seperti itu. Include semuanya, jadi dia udah punya apa ya, kayak semuanya mendukung lah gitu. Terus pertama selain dia membantu memudahkan pekerjaan kita, jadi kayak ya gimana ya, mengerjakan apa-apa sekarang bisa kayak dari HP, terus bisa langsung nyambung ke apa namanya iPad atau MacBook kayak gitu. Nah kita pakai notes ini buka notes di ini, kalau kita pakai langsung semacam kayak Google Docs gitu loh, itu bisa. Iya, dia ada ya benar-benar. Iya, seperti itu. Terus kirim gambar pakai AirDrop, kirim file, jadi nggak usah Nah, lama-lama sekarang pakai butut email. ya? Iya, AirDrop dong. AirDrop Kayak dong. gitu. Iya. Itu sangat memudahkan banget sih, gitu. Oh, tapi berarti kalau misalnya kayak gitu, kamu tuh termasuk orang yang Apple minded nggak? Maksudnya kayak yang apapun yang lagi Apple keluarkan, berarti kan kita lagi ngomongin si Apple nih ya, semua kan. Entah dia keluarin aplikasi, entah dia keluarin produk apa, kamu tuh termasuk orang yang langsung ganti atau mengikutin ya? Kalau yang langsung ganti atau gimana enggak sih, tetap aku sesuai dengan kebutuhan. Nah, Gitu. Jadi kalau misal aku merasa ini kayak sekarang nih HP ku kan udah Mas baik-baik aja. Ya udah aku kayak nggak ganti. Nah, mungkin aku di 15 ini mungkin bakal ganti karena kan ya udah uzur ya, udah uzur. Aku udah butuh kamera yang cantik nih. Terus aku berarti 15 nanti ganti ya, Jess. amin. Oke, kita doakan semoga kan Sekarang aku nabung saham Apple dulu dong. Apple tuh naik 40 tuh 50% ya tahun ini ya. tahun ini. Iya. Ini kita ngomongin sahamnya ya? Ngecek. Beneran guys ya. Beneran naiknya segitu banyak. Iya, Kalau misalnya coba mau- bayangin kita beli pas awal tahun Esther 50% tuh berarti berapa ya ngitungnya? Gimana ya ngitung ini duitnya? tanggal 2 Januari dia harganya 125 Esther dolar. Dirupiahin dong, Jess. Berarti kalau 100 kita hitung bareng ya? Enggak usah itu rupiah, ini aja. Ini 125 dolar. Sekarang harga Apple di penutupan di mana 179. Berarti 54 kan? 54 dibagi 100 tadi aku awalnya tadi bilang harganya berapa? 125. Anjir. 43% Esther kenaikannya. 43% tuh setara dengan segelas susu. Enggak ada. Ya, Berapa berarti? kalau kamu ngomong 125
juta. Nah. Jadi kamu dari awal tahun sampai sekarang kamu jadi punya uang 43 juta. Jadi sungguhan segitu banyak. Iya. Kamu kalau misal kamu nabung saham Apple di awal tahun ini 100 juta, kamu Jadi belinya ini di awal tahun ya. Terus habis itu 100 juta. Kamu ambil profit lah sekarang jadi 40 juta kan. Gila. Kamu bisa beli iPhone, MacBook. 40 Nah, juta. uangmu 100 juta kan utuh. Modal kawin, guys. Astaga. Kamu sama siapa? Benar. Kayaknya step 1 dulu punya pacar. Ya, benar. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang si Apple sendiri tuh selain emang barangnya dia inovasi, sahamnya juga naiknya menjanjikan ya. Iya betul. Inovasinya dia kan produknya yang kita tahu mungkin cuma iPhone. Iya, yang paling gitu booming kan. itu sebenarnya iPhone. Nah, tapi kan perintilannya tuh banyak. Ada AirPods, ada Iya. headsetnya dia yang Oh, buat yang lari. baru. Terus dia Yang kerja sama Nike. Ini loh jamnya tuh kerja sama iWatch-nya itu Nike. kerja sama Nike. Iya, jadi ada yang khusus buat olahraga kalau nggak salah 15 juta. Anjir. Seharga iPhone-mu, Esther. Oh my god. Enggak sih, iPhone saya nggak 15 juta kebetulan. 20 juta. Enggak. Amin. Gak terima banget iPhone-nya 15 juta kenapa? Kalau saldo pay letterku cukup mau apa? Oke, gitu Oh, Esther. gitu. Iya, jadi banyak. Terus ada Apple TV. Terus kapan hari? Jadi Apple TV-nya dia tuh semacam kayak Netflix gitu loh. Jadi ada Keren ya? drama-dramanya. Kalau misalnya kita sama-sama tahu Apple TV, Apple TV, terus apa? Ada music. Terus dia kan Nah, itu punya kan sebenarnya saingannya sama kayak Spotify berarti kan kalau Apple Betul. Music. Terus kalau misalnya Betul. iya, Spotify kan Apple Music sama Spotify. Maksudnya sama kan kegunaannya. Terus si Apple TV saingannya sama Netflix. Maksudnya dia bisa gitu ya bersaing. Padahal kan kalau misalnya kita sama-sama tahu kebanyakan kalau misalnya orang nonton ya pasti milih Netflix lah. Tapi belum dia tentu, belum tentu dong. Oh ya? Iya, belum tentu. Soalnya aku pernah baca salah satu serian di Apple TV itu ya sempat masuk ke penghargaan loh. Sumpah. Iya. Kita mungkin kayak memandang sebelah mata ya. Iya, kayak apa sih gitu kan. Iya, betul. Kita kan bingung juga kayak apa sih bedanya Apple TV atau Apple Music sama aplikasi yang lainnya, karena kan sebenarnya sama gitu penggunaannya. Terus kan kebanyakan orang awam kayak aku tuh taunya ya Apple tuh keluarinnya barang-barang doang gitu. Jarang kalau misalnya kita tahu Apple tuh punya aplikasi atau gimana. Dulu tahun 2021 tuh sempet loh ada booming isu-isu tentang Apple Car. Jadi mobil listriknya Apple. Terus dia bentuknya Apple gitu. Kayak ini ya kayak Apple bisa jalan dong. Iya. Iya. Tapi aku kurang tahu kelanjutannya gimana itu. Oh, waktu dia samaan sama mobil listrik itu bukan? Bener-bener tahun 2021 itu kan bener-bener ini ya Lagi booming yang mobil listrik ya. Betul, Gara-gara betul. si Tesla keluar Iya, betul, terus betul. pada ya, oke. betul. Aduh, aku kelilipan nih, siap-siap dapat uang kayaknya. Siap-siap Atau- sahamnya naik ya, profit ya. Atau siap-siap dapat cowok ganteng ini. Aduh. Aduh, bagi satu guys. Oke, siap. Terus kayak misal kan tadi kita udah ngomongin si Apple tuh apa aja produknya, dan ternyata kamu tuh bukan termasuk orang yang FOMO-an kalau misalnya si Apple bikin apa-apa. Tapi berarti kamu nggak ngerasa maksudnya berarti kamu nggak setuju sama statement yang kayak nggak Apple nggak gaul, nggak iPhone nggak gaul tuh nggak setuju? Atau kamu setuju sama statement itu? Kan kalau misalnya kita sama-sama tahu sebenarnya guys, kalau kalian tahu Jessica sama aku tuh kita seumuran. Emang beda aja tapi casingnya. Kan Iya, saya terlihat lebih tua, guys. Seperti umur 28 tahun. Jessica tuh sama aku seumuran. Nah, kalau misalnya kita sama-sama tahu Jess ya, Gen Z itu kan sekarang lagi obses banget ya sama Betul. iPhone. Kalau produknya Apple yang paling Gen Z obses itu kan iPhone. Nah, sampai mereka itu kadang-kadang tuh nggak sadar sama kebutuhannya. Kayak tadi kan kamu mention ya kalau misalnya aku masih bisa pakai yang ini ya udah pakai aja. Kalau anak-anak sekarang kan dengan berkembangnya zaman, mereka tuh nggak peduli gitu loh. Ya beli karena Pokoknya gaya aja dulu. Heeh. Pokoknya eksis aja dulu. Benar. Kamu berarti setuju atau enggak sama statement nggak iPhone nggak gaul? Enggak. Iya, enggak, mohon maaf nih, mungkin agak kecewa Padahal ya. kamu tahu ya spek-speknya iPhone, tapi kamu Iya, nggak iya. setuju Ya sama emang itu. Apple bagus Nah. kayak gitu. Tapi kan ya jangan menilai orang cuma gara-gara kamu pakai iPhone atau Anjay. gimana ya. Nggak iPhone Tetap nggak masuk lihat situ. hatinya dong. Rusia. Ya kan. Percuma HP-mu iPhone 14 Pro Max 1 tera tapi Iya. kelakuanmu
personality is better. Iya. guys. Betul. Percuma iPhone 14 ya, tapi nyicil ya. Bercanda. Percuma iPhone 14 tapi ternyata nggak duit sendiri. Kan gitu ya, berarti Sugar deh. Oh. Enggak. Nanti diedit ya mas-mas ya, yang kalau tidak masuk sensor ya mas, maaf. Jadi kamu nggak setuju ya sama statement kalau nggak iPhone nggak gaul? Iya, kurang. Tapi kalau misal Apple itu brandingnya bagus, tak akui bagus pol kayak. Tapi dia keren banget. Iya, keren kalau soal branding lo ya. Terus apalagi tagline-nya dia, iklan-iklannya dia kayak apa? simple, minimalis, tapi langsung kayak mengena. Coba dibuka dong websitenya. Nanti dilihat ya. Males baca ya saya ya. Iya, betul. Oh, jadi Apple tuh sebenarnya punya tagline. Sama? Ada. Berarti sama ya kayak first date, your first choice. Oke. Cuas. Ada lah pasti. Setiap produknya pasti kan ada ininya, ada tagline-nya iPad apa gitu-gitu. Tapi kan beneran ada, Jess. Ada, tapi masa iya aku ngebacain aku lagi di promosi Apple ya? Bener. Paling saya promosi Apple, saya nggak dibayar loh sama Apple. Halo Apple. Nah bisa ini nih kontak bagusnya kita. Apple nih, kita bisa ngomongin Apple padahal kita nggak dibayar. Pasti Iya ya, brandingnya bener dia juga. bagus Ya. loh. Bener juga Bagus ya. kan berarti brandingnya. Iya sih, bener. Apa yang ditakutkan dari menabung di saham Apple, Esther? Anjay. Gaskan guys. Nah, nabung tuh di perusahaan yang jelas-jelas gitu loh, guys. Benar. Yang market cap, tapi bener ya dia market capnya terbesar ya. Untuk teknologi dia nomor 1 untuk teknologi. Oh, oke. Berarti kamu kalau misalnya disuruh milih Android atau Apple, kamu pasti milih Apple. Tetap milih Apple dong. Meskipun kan kadang-kadang orang tuh mikir kayak Apple kan cuma menang kalau upload story nggak burik aja gitu. Enggak. Dari segi warna aku juga lebih suka. Terus untuk multitaskingnya itu aku juga lebih suka sih. Oh, ya. Berarti kamu termasuk circle ya no Bluetooth, yes I drop ya. Yes. Oke. Oke. Airdrop dong. Kan berarti kalau misal dikalkulasi dari 16 tahun udah pakai Apple. 16 tahun tuh berarti kapan SMA ya? SMA. 16 tahun udah pakai Apple, udah tahu perkembangan Apple, kerjanya pun bahasnya fundamental tentang Apple. Berarti kan termasuk kamu orang yang mengikuti sekali gitu kan si Apple ini. Terus sebagai follower sejati Apple, kamu berharapnya Apple tuh ke depan bakal ngeluarin apa? Selain kayak kan banyak ya. iPhone flip, tolong kenapa Apple kan lucu gitu ya? Kan kayak Iya. Android ada ya yang flip ya? Iya. Emang nggak ada ya? Mungkin karena itu kali ya. Bisa karena emang trademarknya Android, jadi mungkin dia juga susah kali ya mau beli. Iya, kayak flip kan lucu gitu kan? Kayak Apple kalau dong keluarin flip, kayak lucu gitu. Flipnya yang mana? Yang mau begini atau atas bawah? Yang kan ada yang lebar tuh. Enggak, yang kecil yang atas bawah. jadi kotak kayak bedak gitu loh, kan lucu kan? Iya, Kayak iya. dibawa kemana-mana kan kayak ringan lucu, kayak bisa masuk tas kecil, langsung kan kecil-kecil kayak kotak-kotak kayak orang nggak niat bawa tas gitu. Nah, tas ini kecil-kecil beneran guys. Ya bener. iPhone flip berarti. Tapi pernah nggak sih ada rumor kalau iPhone bisa di flip gara-gara si Android itu ngeluarin juga kan? Ada yang Nah flip. itu entah rumor yang dibuat oleh orang-orang tuh gimana, nah itu aku kurang tahu. Soalnya sampai ada ininya, posternya. Ada fotonya. Kan kalau foto emang bisa diedit ya, tapi nggak tahu itu beneran atau enggak. Kira-kira nih kalau karyawan First Date keluarin iPhone flip pada beli nggak? Cukup nggak gajinya? Nggak jadi. Dark ya. Bercanda. Tapi Tapi kan kita dipanggil satu. tapi kan kalau misalnya nggak cukup, udah tahu gajinya nggak cukup, September mau keluar iPhone terbaru ya beli dong sahamnya, gitu kan konsepnya. Iya. Berarti kamu sebagai pengguna Apple tuh kepinginnya Apple ke depan ngeluarin iPhone. Iya, yang realistis aja lah. Terus kalau- lebih ke ini sih, inovasinya lebih kayak boom gitu loh sekarang. Karena menurut aku pribadi sendiri ya, iPhone 11 sampai yang ke-14 ini itu Sama aja. pergerakannya tuh gak kayak dikit-dikit gitu Gak ada loh. bedanya ya? Ya ada sih bedanya, ada kayak lebih cepat, kameranya lebih tajam. Tapi kan kayak nggak yang boom, kayak kalau misal 10 ke 11 kan kayak langsung kelihatan beda kan.
10-11. Oh iya, kameranya dia kan. Kameranya, terus dari sisi multitaskingnya dia gitu-gitu kan. Dari editing videonya. Dari 8 ke 10 juga kameranya beda kan. Tadinya tidur jadi berdiri gitu. Iya, kayak gitu. Maksudnya dari chip-chipnya juga kan beda toh. Oh iya sih, benar. Nah, kalau dari 11, 12, 13, 14 nih kok ini ayolah buat yang apa gitu, kayak apa? Bedain tuh. HP-nya bisa terbang sendiri. Iya. Agak takut ya. Kalau itu agak takut ya. Kayaknya lebih ke gengsi. Betul nggak pengguna iPhone 14, Mas? Lebih ke gengsi ya, agak berat gitu bawanya. Dari ke Bisa buat lempar. bener kan, berat ya kan iPhone 14. Berat cicilannya. Berat. Berat cicilannya. Oke. Kalau misalnya prediksi harga, kira-kira kamu nge-prediksi berapa? Kisarannya kan dia mau keluar nih. Harganya 16 mungkin ya. 16 jutaan. 16 juta. Emang 14 kemarin berapa Mas Tim harganya? 15, 16. Bukan penjual HP. Kemarin baru beli 14 Pro. 14. Iya, 18 juta. Itu Oh, kalau yang Pro ya iMac. 19 juta lah. iBox. Enggak Inter. Enggak lor. Apa itu? 16. Berarti IMEI aman. 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 Iya benar. Hatinya tersakiti. Sakitnya tuh di mana ya, Esther? Sakit di kantong ya, Jess ya. Oke. Berarti kita dari tadi ngomongin si Apple dan lain sebagainya. Kayaknya emang benar sih katamu. Kalau kita sama-sama notice dari awal si iPhone tuh, apalagi dari 11 ke 14 tuh kameranya cuma ganti posisi doang ya. Tolong nih yang kerja di iPhone, aku tahu sih setiap September Anda harus bikin produk, tapi tolong kameranya jangan diubah-ubah doang. Iya, kayak tambah gede gitu kan. Lama-lama penuh loh. Sebelakang nih iPhone kamera semua. Bener. Jadi tolong inovasinya ya bapak-bapak direksi iPhone, dengarkan podcast Gombes kali ini. Karena nggak worth it kan, kita udah naikin saldo pay letter gitu, cari cicilan, jual motor Supra di rumah. Aduh, tapi cuman kamera doang yang belum. Mana sih Apple? Oke, Jess, thank you ya kali ini udah mau bahas-bahas Apple. Bahkan kita sampai dihitungin sahamnya Apple nih dari awal berapa sampai sekarang berapa. Segitu. 43% kenaikannya Esther. Tolong dicatat. Nggak butuh waktu 1 tahun loh Esther. Jadi kalau kayak gitu nggak masuk ini loh. Apa sih? Kalau misalnya di saham tuh kan ada apanya sih guys? Yang kalau 1 tahun tuh forecast target tahunan. Ya, benar. Ternyata dia bisa mencapai itu target. Dulu itu target mediannya Apple 180. Lebih berarti. Iya, dia sudah melebihi. Dia kemarin sempat di 196. Nah, jadi karakteristiknya saham itu memang kalau misalnya dia sudah break high, dia pasti akan ada koreksi gitu. 10%, 10 sampai 15% gitu. Estimasinya begitu. Oh, oke. Jadi nanti kalau misal harganya Apple ada di berapa 176, 175 gitu, buy guys, buy. Akhir tahun ini Apple, momennya Apple. Harus buy Apple. Rekomendasi ini aku kasih bocoran ya. Ini tuh rekomendasinya trusted banget. Jessica itu best manager guys bulan ini. Waduh, terima kasih. Jadi sudah pasti ini di saham Apple, Microsoft, Facebook, pokoknya Magnificent Seven lah. Aku mainnya di saham teknologi, soalnya kan kalau teknologi itu inovasinya cepat. Nah, saham naik kalau misalnya perusahaan itu tuh ada inovasi. Benar. Ada Facebook atau Meta, Microsoft, terus apa lagi? Amazon, Google. Google sama Alphabet sama nggak sih? Sama ya. Oke, Jess, terima kasih ya Jess kali ini sudah menjelaskan. Terima kasih juga Esther. Kita itu juga sudah ngobrol-ngobrol, sudah lama kita nggak ngobrol. Ya, percakapan kita cuma minta mobil, ada driver bisa jemput gitu doang. Kali ini kita ngomongnya agak berbobot sedikit ya. Betul. Tentang investasi masa depan dan kalian tuh harus tahu Apple tuh nggak cuma iPhone guys ya. Betul. Ingat itu nggak cuma iPhone, ada banyak produk yang lain. Ini juga ada aplikasi loh teman-teman. Jadi, pendapatannya dia banyak banget. Benar. Jadi kalian tuh kalau misalnya mau beli smartphone, pastikan kalian juga smart ya guys ya. Betul. Jadi gini, kadang-kadang orang kan bilang
Apple kan iPhone-nya cuma gitu-gitu aja, seharusnya bisa kan naik. Lah pendapatnya dia kan bukan cuma dari iPhone, dia kan dari mana aja. Banyak kan nggak Tapi kan mau ada Apple Pay kayak gitu-gitu. Apple Pay itu yang semacam kayak OVO, kayak PayPal gitu-gitu loh. Oke. Kan Keren ya. kan nggak mungkin Apple tuh diam-diam duduk manis terus ini ada AI ya kan, booming AI. Ya, itu pasti meledak nanti. Iya, ada AI ya. Sekarang dia tuh udah canggih ya, guys. Canggih. Sekarang kalau misalnya kita mau bikin caption, nggak usah mikir sulit-sulit. Aduh, ada ChatGPT. benar. Oh my God, ya kan? Bentar lagi dunia akan digantikan Betul sama sekali. teknologi. Dunia Iya. mau digantikan tapi Kita jangan kalah sama teknologi, yaitu kita harus pintar-pintar memanfaatkan peluang dari teknologi itu. Jangan menolak juga. Nah, kita kan nggak bisa maju nanti. Nah, benar-benar kan jangan kudet ya. Jangan kampung kalian, jangan kampung. Oke. Thank you ya, Terima Jess. kasih Ya, Esther. mau ngobrol-ngobrol sama aku Iya. hari ini. Maaf nggak bisa lama-lama karena bentar lagi saya akan ketemu dengan salah satu nasabah Esther. Aduh. Doakan ya Esther. Semoga ya Jess ya dilancarkan Amin, segalanya. amin. Oke. Apple dong. Nanti ini kamu ngomongin Apple. Jadi aku Jadi kamu bakalan jelasin Apple ya sama nasabahmu. Betul. Oke deh. Tim Apple. Tim APL. Marketnya nomor 1 guys. Nomor 1 teknologi. Your first choice guys. Enggak. Oke, berarti Apple sama First Aid bisa lah ini ya. Apple dan Bisa First Aid satu. ya. Jadi Halo, satu. Pak Franz. Ya nggak bercanda. Oke guys, terima kasih ya Jess ya udah mau ngobrol-ngobrol. See you di next video. See you Esther, dadah.